Halo semuanya, perkenalkan nama saya Korul Jalmayudin. Di video kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman semua mengenai penulisan, penomoran, dan daftar pustaka yang benar pada word reference. Nah, untuk definisinya sendiri, penomoran sendiri itu adalah cara menandai kutipan atau referensi dalam teks menggunakan angka untuk merujuk ke sumber yang dirujuk. Penomoran ini sering digunakan dalam gaya penulisan seperti IAA atau Vancouver, di mana setiap kutipan dalam teks diberi nomor unik yang sesuai dengan urutan sumber dalam daftar pustaka. Nah, sedangkan daftar pustaka sendiri adalah kumpulan referensi atau sumber rujukan yang disusun di bagian akhir karya tulis. Daftar ini mencakup informasi lengkap tentang sumber seperti penulis, tahun, publikasi, judul, dan penerbit. Daftar pustaka memberikan detail yang memungkinkan membaca menelusuri sumber informasi yang digunakan. Nah, kemudian ada beberapa alasan mengapa kita harus menggunakan penomoran dalam daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu memberikan kredit kepada penulis asli, di mana dengan menyertakan penomoran dan daftar pustaka, kita itu dapat memberikan penghargaan kepada penulis asli atas ide, data, atau teori yang kita gunakan. Nah, itu adalah bentuk penghormatan terhadap hak cipta dan kontribusi mereka. Kemudian yang kedua yaitu menghindari plagiarisme. Penomoran dan daftar pustaka ini itu membantu menunjukkan bahwa kita telah menggunakan sumber tertentu secara sah, yang dimana hal tersebut mencegah tuduhan plagiarisme yang merupakan pelanggaran serius dalam dunia akademi. Kemudian yang ketiga, memperkuat argumen dan validitas karya, di mana mengutip sumber terpercaya menunjukkan bahwa karya kita didasarkan pada penelitian sebelumnya. Hal tersebut memberikan validitas pada argumen yang disampaikan, memperkuat hasil analisis, dan menunjukkan bahwa kita telah melakukan kajian literatur dengan baik. Kemudian yang keempat, membantu pembaca menulis sumber, yaitu pada daftar pustaka itu memberikan informasi rinci tentang sumber yang digunakan, sehingga pembaca dapat menelusuri sumber tersebut untuk memverifikasi informasi atau mendalami topik yang akan dibahas. Kemudian yang kelima ada mematuhi standar akademik, di mana sebagian besar lembaga pendidikan, jurnal, ilmiah, dan komunitas akademik memiliki panduan penulisan yang mewajibkan penggunaan penomoran dan daftar pustaka. Mematuhi aturan ini memastikan agar karya tulis yang kita terima sesuai standar ilmiah. Kemudian yang keenam yaitu menunjukkan kedalaman penelitian, di mana penggunaan sumber yang beragam dan relevan menunjukkan bahwa kita telah melakukan penelitian yang mendalam. Hal tersebut mencerminkan kualitas karya tulis yang kita buat. Kemudian yang ketujuh, mempermudah pengorganisasian referensi, karena dengan penomoran yang rapi dan daftar pustaka yang terstruktur, kita dapat dengan mudah mengorganisasikan referensi terutama dalam dokumen panjang seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, selanjutnya ada cara membuat penomoran daftar pustaka pada word reference. Yang pertama, mengatur gaya citasi, yaitu dengan membuka Microsoft Word, kemudian pilih tab reference, dan di bagian citation dan bibliografi itu klik menu drop down style, kemudian pilih gaya citasi yang menggunakan penomoran seperti IAAA, Vancouver, dan gaya lainnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, menambahkan sumber referensi, yaitu dengan cara klik manage source di tab reference, kemudian pilih new untuk menambahkan sumber referensi baru, kemudian isi detail referensi seperti penulis, judul, tahun, kota, penerbit, dan lain-lainnya. Kemudian klik OK untuk menyimpannya. Kemudian yang ketiga yaitu menyisipkan kutipan dengan penomoran. Yang pertama yaitu dengan cara meletakkan kursor pada teks di mana kutipan ingin disisipkan, kemudian klik insert citation, lalu pilih sumber referensi yang telah ditambahkan. Kemudian Word akan otomatis menyisipkan nomor kutipan dalam teks sesuai gaya yang dipilih. Kemudian yang keempat ada membuat daftar pustaka. Nah,
Setelah semua kutipan dimasukkan, letakkan kursor di tempat daftar pustaka yang ingin dibuat, biasanya di akhir dokumen, kemudian klik bibliografi di tab reference, kemudian pilih format daftar pustaka, kemudian Word akan otomatis membuat daftar pustaka yang terurut sesuai penomoran yang ada di teks. Nah, kemudian ada format penomoran. Yang pertama ada di dalam teks, yaitu penomoran gaya IAA atau Vancouver itu ditulis dalam tanda kurung, siku, atau superscript tergantung pada gaya. Contohnya IAA atau Vancouver itu studi lanjutan menunjukkan hasil yang lebih signifikan dalam kurung siku 2, dalam kurung siku 3. Kemudian ada contoh superscript. Contohnya yaitu kajian lain menunjukkan hasil yang serupa. Terus tanda petik 2, 3. Nah, contoh dalam format penomoran daftar pustaka yaitu yang pertama ditulis di bagian akhir dokumen dengan urutan sesuai nomor yang muncul di teks. Kemudian gaya penulisan menggunakan italic, bold, dan seterusnya disesuaikan dengan format yang diminta. Nah, itu kemudian ada contoh penomoran dan daftar pustaka. Sama seperti yang saya jelaskan tadi di slide sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Nah, kemudian ada tips penomoran yang baik dan benar. Yang pertama yaitu gunakan gaya yang diminta. Yaitu pastikan gaya sitasi sesuai dengan pendahuluan penulisan yang kita buat. Kemudian periksa setiap konsistensi, yaitu periksa format nama, tahun, dan urutan harus konsisten di seluruh dokumen. Kemudian yang ketiga ada backup data, yaitu disimpan dokumen secara berkala untuk menghindari kehilangan referensi. Kemudian yang keempat ada pastikan setiap sumber hanya memiliki satu nomor unik meskipun dirujuk beberapa kali di teks. Kemudian ada urutkan daftar pustaka berdasarkan nomor, bukan abjad. Dan yang terakhir, gunakan alat bantu seperti Mendeley atau Microsoft Word Reference untuk menjaga konsistensi penomoran. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi penomoran dan daftar pustaka ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.